disesuaikan dengan pajak. Itu kemarin sudah dijelaskan atau tidak, saya nggak tahu ya oleh Prof. Adri. Itu. Ini. Jadi kalau keuntungannya nanti menurunkan cost of capital dari obligasi itu sendiri, Mas Ridwan. Baik, kalau nggak ada, saya kira sudah cukup ya Mas Sairul Bahri dan teman-teman. Kita beri aplaus untuk kelompok kedua ini. Baik, saya akan share screen. Oke. Hari ini kita membahas long term financing. Sebelumnya kita bahas dulu ini sumber dana. Ini sumber dana. Sumber dana ini kita peroleh untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan dana kita. Untuk apa? Untuk investasi dan untuk modal kerja. Jadi kita untuk membiayai operasional itu butuh dana yang akan digunakan untuk investasi pada aktiva tetap atau modal tetap dan modal kerja. Sehingga total dananya ada di mana? Ada di aktiva. Ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu namanya modal kerja, aktiva tetap itu adalah yang berjangka panjang. Ini maka ada modal kerja dan ada modal tetap atau aktiva tetap. Sumber dananya ada di mana? Ada di pasiva. Jadi di neraca itu kekayaannya berupa modal kerja dan modal tetap, aktiva tetap dan aktiva lancar. Ini sumber dananya ada di pasiva. Apa? Hutang dan modal sendiri dan ekuitas. Ini. Nah, kalau dilihat dari jangka waktunya, ada sumber dana jangka panjang dan jangka pendek. Ini biasanya waktunya di jangka panjang dan pendek itu dibayar kira-kira lebih 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Kalau perjanjian pembayarannya atau kewajiban membayar kembali dana yang kita ambil ada dua, ada yang spontan dan ada yang tidak spontan. Ini yang spontan dan tidak spontan. Yang spontan ini sumber dana ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Ini kalau saudara lihat di pasiva itu kan ada hutang dagang. Hutang dagang itu muncul karena perusahaan membeli secara kredit, membeli bahan baku secara kredit atau membeli yang lain secara kredit, muncul utang dagang. Nah, sehingga utang dagang itu berkaitan dengan aktivitas. Kalau penjualan naik, produksinya naik. Kalau produksinya naik, kebutuhan bahan bakunya naik. Nah, bahan baku itu dibeli secara kredit. Untuk perusahaan besar biasanya pembelian dan penjualannya secara kredit. Oleh karena itu kalau volume penjualan naik, maka utang dagangnya ikut naik.
Kalau turun juga ikut turun. Nah, ini namanya pendanaan spontan. Karena apa? Selalu berkaitan dengan aktivitas. Ini terutama penjualan dan produksi. Penjualan naik, produksi naik, bahan baku juga naik. Utangnya juga naik. Nah, utang itu adalah dana jangka pendek, sumber dana jangka pendek. Nah, lantas ada yang tidak spontan. Nah, kalau tidak spontan ini direncanakan. Ini. Oke, jadi kita lihat ya. Yang spontan tadi merupakan sumber dana yang mengikuti perubahan aktivitas perusahaan ini. Ada aktivitas perusahaan. Apabila aktivitas berubah, maka besarnya dana ini juga berubah. Ini. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi penjualan. Ya. Kalau penjualan naik, maka produksi naik. Kalau produksi naik, bahan baku juga naik. Nah, membeli bahan baku ini dengan kredit, maka muncul apa? Utang dagang. Nah, utang dagang ini adalah pendanaan spontan. Ini utang dagangnya juga akan naik. Kalau turun juga turun, maka mengikuti perubahan. Dan ini biasanya kalau utang dagang kan tidak ada biayanya. Ini karena ini kita membeli secara kredit. Nah, ini yang spontan. Yang kedua tidak spontan. Kalau tidak spontan, sumber dana yang tidak berubah secara otomatis dengan perubahan tingkat kegiatan. Naik turun penjualan tidak terpengaruh. Karena apa? Ini misalnya kita butuh dana itu, kita pinjam di bank itu jumlahnya pasti. Nih, jika diinginkan ada perubahan sumber dana ini, melakukan proses negosiasi dulu. Misalnya ada kredit rekening koran, itu saya di ACC 500 juta. Nah, maka 500 juta itu yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya mau menambah jadi 1 miliar, negosiasi lagi. Ini boleh nggak saya mau mengajukan dari 500 juta menjadi 1 miliar. Nah, ini ada proses negosiasi. Ciri-cirinya untuk yang tidak spontan, direncanakan. Ini direncanakan, ada proses negosiasinya. Ini kalau pinjamannya cair, memperoleh uang tunai. Ini ada beban bunga pinjaman. Ini. Kalau yang pendanaan spontan, ini tidak ada dana cair. Karena apa? Kita tidak ada dana cair. Pinjamannya nggak ada uang tunai. Karena apa? Yang datang itu bahan baku. Nah, bahan baku memunculkan piutang. Nah, itu. Jadi ada hutang bank ya yang tidak sebutan bisa kredit modal kerja atau kredit rekening koran. Nah, ini kalau mungkin saudara sudah pernah dengar ada kredit modal kerja. Ada kalau kredit rekening koran itu kredit misalnya saya ambil kredit rekening koran disetujui 500 juta. Maka saya punya hak untuk menggunakan ini maksimum 500 juta. Kalau saya butuh misalnya saya butuhnya 200 juta. Saya ambil 200 juta. Nanti bunganya dari sini. Bunganya dari 200 juta. Kalau saya butuh 400 juta, 400 juta. Bunganya dari 400 juta. Kalau saya hanya butuh 100 juta, ya 100 juta. Maka biasanya ini kredit rekening koran ini betul-betul digunakan untuk digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang berfluktuasi. Nah, ini sehingga bunga dikenakan dari yang diambil. Tapi biasanya biaya provisi dari sini, dari yang disetujui. Ini dulu berapa? 2%. Tiap tahun diperpanjang. Karena maksimal 1 tahun kalau modal kerja. Kalau yang dana jangka pendek. Lantas ada juga commercial paper. Ini perusahaan-perusahaan itu bisa mengeluarkan surat utang berupa komersial berjangka pendek disebut sebagai commercial paper. Ini kertas komersial ya. Ini ada undang-undangnya sehingga surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberi dana jangka pendek dijual kepada investor yang melakukan
investasi di pasar uang. Nah, ini biasanya dijamin oleh bank atau dijamin oleh perusahaan induknya. Ini kalau ambil di bank mungkin terlalu mahal, maka ini lebih murah. Ini bagi yang mau beli commercial paper lebih tinggi dari bunga bank. Ini yaitu biasanya tidak disertai jaminan, ada backup dari bank ya atau perusahaan induk. Nah, ini sekedar tahu untuk pendanaan jangka pendek. Lantas sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang ini tadi bisa berupa dana internal dan ada dana eksternal. Ini dana internal, dana eksternal. Dana internal ini yang dihasilkan dari hasil operasi perusahaan. Maka ini sebenarnya dari laba. Dari laba nanti ada yang dibagi dan tidak dibagi. Maka yang tidak dibagi itu menjadi dana internal. Ini jadi laba ini yang dibagi apa? Dividen. Yang tidak dibagi ini menjadi laba ditahan. Ini bisa dimanfaatkan oleh bank untuk diputar, ini diinvestasikan. Ini maka muncul karena apa? Adanya kebijakan dividen. Kemarin kita bahas, maka muncul laba ditahan. Nah, yang kita bahas malam hari ini adalah yang eksternal ini. Bisa dari ekuitas, bisa dari pemilik. Ini dari kreditor ini namanya ini pinjaman, utang ya. Ini adalah utang. Kalau ini ekuitas. Ini ekuitas modal saham atau saham. Ini yang dari kreditor bisa berupa utang bank, bisa berupa obligasi, yang publik obligasi. Ini. Nah, obligasi ini bisa dijual ke publik, ada yang dijual terbatas. Ini. Lantas dari pemilik ini bisa berupa penyertaan, bisa saham. Ini. Oke, jadi ada tadi disebutkan ada IPO, ada seasonal equity offering. Nah, oke, sekarang yang dari kreditor dulu, ya, yang bukan obligasi dulu, dari utang. Ini dana internal tadi. Nah, eksternalnya dari utang dan dari kreditor dan dari pemilik. Ini yang dari kreditor namanya utang, yang dari pemilik namanya ekuitas atau saham. Ini maka dari kreditor itu bisa utang bank, bisa obligasi. Ini ada kredit investasi, ada kredit hipotek, ini jangka panjang, ada jaminan aktiva tetap. Maka ada kalau saudara pinjam di bank mengagunkan sertifikat, pasti nanti ada ikatan hipotek namanya. Sehingga kalau nanti di sertifikat itu akan dicap bahwa itu dijaminkan. Ini kalau sudah dilunasi, nanti saudara harus membebaskan cap di kredit tadi dengan namanya diroya. Itu namanya utang hipotek. Ada kredit investasi karena untuk membiayai investasi. Yang kedua adalah obligasi. Nah, oke, yang pemilik bisa penyertaan, bisa saham. Oke, utang bank tadi ada kredit investasi. Kalau ini digunakan khusus untuk membiayai investasi. Jadi kredit yang disediakan perbankan berjangka panjang dan diberikan mendukung kegiatan investasi. Pasti harus ada investasi. Kalau investasi harus ada kelayakan. Kelayakan. Jadi harus layak investasinya. Maka faktor yang perlu diperhatikan adalah kelayakan jenis investasi yang dilaksanakan. Harus layak. Jadi layak.
Lantas harus dilihat pola cash flow-nya, earning after tax-nya, arus kasnya dilihat, lamanya jangka waktu, besarnya pengembalian, angsurannya, tingkat suku bunga, dan penaltinya. Ini. Jadi yang utama adalah nanti harus layak. Dan layak itu bisa dilihat dari cash flow, pola cash flow, atau keuntungan arus kasnya. Oke. Nah, dan tentunya penalti. Kenapa penalti? Penalti ini kalau misalnya belum jatuh tempo sudah dibayar. Nih. Boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya ada penaltinya. Oke, contohnya ini. Perusahaan Abadi menandatangani kerjaan kredit investasi 10 miliar. Berapa lama? Ini tahun sekian. Untuk 5 tahun. Ini. Untuk 5 tahun. Ini berarti tahun 2018 sampai 2023. Ini. Bunganya 16%. Ini penalti kalau dilunasi lebih awal 2% dari nilai kreditnya. Kreditnya berapa? 10 miliar tadi. Ini. Pada tahun 2021 berarti 2 tahun ya. 2 tahun sebelum jatuh tempo ada penawaran dari Bank Mandiri. Suku bunganya turun 13,5%. Nah, kira-kira mau pindah nggak? Ini ambil ini nggak? Maka perlu dianalisis. Ini diteruskan atau menerima tawaran. Kalau diteruskan masih 2 tahun. Harus bayar bunga, bunganya 16%. 2 tahun kali 16% kali 10 miliar. Ini bunganya. Ini. Kalau pindah, ini, maka kena penalti 2% dari kreditnya 10 miliar 200. Setelah itu selama 2 tahun kena bunga sekian. 2 tahun kali 13,5. 13,5% kali 1 miliar kali 10 miliar. 2,7 miliar. Ini sekian. Ini saya dibandingkan. Ini dibandingkan. Kalau diteruskan 3,2 miliar, biaya yang harus selama 2 tahun ke depan, bayarnya 3,2 miliar. Tapi kalau pindah 2,9 miliar. Maka ada penghematan berapa? Penghematannya 300 juta. Nah, maka bisa disarankan pindah saja. Karena lebih hemat 300 juta. Nah, ini salah satu contoh kena penalti. Pertimbangan adanya penalti seperti itu. Oke. Lantas ada hutang bank. Ini hipotek. Ini biasanya ada agunannya. Agunannya adalah barang yang tidak bergerak. Sehingga nanti kalau misalnya biasanya ini lebih mengutamakan kelayakan agunan. Kalau yang kredit investasi, kelayakan investasinya. Karena dari investasi itu diharapkan ada dibayar. Tapi kalau nggak bayar ya agunannya harus di atas nilai kreditnya. Ini misalnya harga pasarnya 10 miliar, itu nilainya hanya 80 miliar. Dari 8 miliar maksimum misalnya 75 persen, maka harus bisa ambil 6 miliar. Ini saya kalau ada bahan prestasi ini bisa dijual, lakunya berapa, tinggal nanti diperhitungkan. Itu. Ini lantas pokok bahasan kita adalah long term financing tadi. Ini long term financing nanti ada obligasi dan ada saham atau ekuitas. Sahamnya ada saham preference, ada saham biasa. Ini ekuitas atau stok, ini saham preference stock, saham biasa ini common stock. Oke. Nah, sekarang kita bahas obligasi. Obligasi adalah
surat hutang. Ini surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bisa perusahaan private, bisa pemerintah. Ini pemerintah. Kalau di Amerika namanya treasury bonds. Itu adalah obligasi pemerintah. Berjangka panjang, ya, memberikan bunga atau kupon. Ini macamnya kalau pemerintah mengeluarkan namanya treasury bonds. Kalau perusahaan corporate bonds. Kalau pemerintah daerah municipal bond. Kalau perusahaan asing namanya foreign bond. Nah, ini ada macam-macam. Nah, ciri-cirinya apa? Ada nilai nominal, ini par value-nya. Ada nilai nominalnya. Ini nilai nominal. Nilai yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kalau misalnya obligasi dengan nilai nominal 5 juta, umurnya akan dibayar 5 tahun, maka 5 juta itu akan dibayar 5 tahun lagi. Ini 5 tahun lagi. Jadi seperti Anda misalnya deposito 5 juta. Nah, nanti akan dibayar 5 juta. Nah, ini namanya nilai nominal. Tapi nanti dijual belum tentu harganya sekian. Bisa 5 juta, bisa di bawah, bisa di atas, tergantung keuntungan yang diharapkan oleh pembelinya. Nah, yang kedua memberikan kupon, akan dibayar tiap tahun. Ini bisa semesteran, bisa triwulanan. Ini ada kupon atau bunga. Ada kupon atau bunga. Ini ada kupon atau bunga. Ada maturity date-nya, jatuh temponya. Misalnya ini, misalnya 5 tahun ini. Ini adalah jatuh tempo. Jadi ada jatuh temponya. Ada jatuh temponya. Nah, ini kira-kira. Nah, dari sini nanti ada harga jualnya. Ada harga jual. Ini 5 juta ini mungkin ini adalah nilai nominal. Laku berapa? Oh, ternyata dijual, harga jualnya laku berapa? 4.650.000. Nah, bisa seperti ini. Saya membeli sekarang 4.650.000. 5 tahun lagi saya akan dapat 5 juta. Ini 5 juta. Nah, sebagai contoh ini. Sebagai contoh. Ini. Nilai nominalnya 500.000. Ini. Bunganya 16% per tahun. Jangka waktunya 4 tahun. Harga jualnya 480. Nah, nanti biaya modal obligasinya berapa? Ini KD, I ditambah N min NB. Ini. N itu nilai nominal ini. Ini adalah N. I adalah bunga ini. Bunga ini. 16% kali 500.000. Berarti ada berapa? 80.000. Ini jadi N. NB harga jual. Ini adalah NB. N kecil, ini jangka waktu. Nah, maka KD-nya bisa dihitung. Ini. Nah, ini adalah selisih harga. Selisih harga. Karena apa? Karena kita ngeluarkan obligasi, yang nerimanya itu sekian. Ini, nerimanya 480. 4 tahun lagi bayarnya 500. Ini. Kita bayarnya nanti 500. Sekarang nerimanya 480. Berarti ada selisih berapa? 20. Selama 4 tahun. Per tahunnya dibagi 4. Ini 500 adalah N. Selisihnya 500 dikurangi
N kurangi NB itu selisih 20. Ini karena kita nerima 480, tapi 4 tahun lagi bayar 500. Berarti kita harus tombok 20 selama 4 tahun. Sehingga rata-rata per tahunnya berapa? Per tahunnya dibagi 4. Nah, ini N, ini N, ini NB, ini N kecil. Ini bunga, I adalah bunga, ya ini I. I, maka KD nanti sama dengan bunga 80.000 ditambah selisih harga ini N 500 kurangi NB 450 harga jualnya dibagi N kecil. Nah, dibagi penerimaan rata-rata 480 plus 500 dibagi 2 dikalikan 100%. Nah, ini KD-nya. KD-nya. Maka (17,35). Ada 17,35. Materi ini sudah ada di Google Classroom ya, bisa di-download ya, silakan. Nanti Anda bisa ngikuti. Silakan di-download di Google Classroom materi ini. Sehingga saudara bisa ngikuti dengan baik. Oke. Nah, tadi pertanyaan Mas Ridwan tadi yang mengenai apa bunga sebagai pengurang pajak ini. Nah, KD ini kan biaya modal dari hutang. Nanti fungsinya digunakan untuk menganalisis apakah investasi layak atau tidak. Ini kalau kita lihat struktur laporan laba rugi kan EBIT dikurangi bunga ketemu EBT dikurangi pajak ketemu EAT. Ini kan. Ditambah penyusutan ketemu cash flow. Nah, biaya modal dari saham itu digunakan menganalisnya di sini. Ini saham itu di sini ada KC itu sama saham biasa, KP preferred stock. Tapi KD itu kan biaya utamanya 80 ini apa? Bunga di sini. KD itu di sini. Maka agar supaya bisa menganalisis earning atau take atau cash flow, ini harus dibawa ke sini dengan disesuaikan dengan pajak. Maka KDI ini perlu disesuaikan dengan pajak. Yakni KD dikalikan 1 minus T, di mana T adalah pajak. Sehingga nanti ada rumusan ini. Kalau saudara lihat di mana, kalau saudara baca di biaya modal. Ini sehingga kalau pajaknya T itu tag ya pajak, kalau T-nya 30%, 30%, maka KDT-nya berapa? 17,35% dikalikan 1 minus 0,3. Ini. Jadi 17,35 dikalikan 12,15. Nah, maka 12,15%. Ini. Sehingga ini yang dimaksud ada tadi, ada perlindungan pajak. Nah, kalau tidak ada pajak,
Ini biaya modalnya 17,35%. Kalau ada pajak 12,35%. Nah, itu maka oleh Modigliani Miller dikatakan ada tax saving-nya, ada tax saving-nya. Itu kira-kira. Ini obligasi. Ini enggak, silakan dicatat karena tidak ada di sini, tidak ada. Oke. Ini yang obligasi. Ini risiko obligasi, ini risiko suku bunga, interest rate risk, reinvestment rate-nya. Ini barang kalau risiko reinvestasinya tinggi atau rendah atau risiko gagal bayar. Oke, yang kedua saham atau stok. Saham atau stok. Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan bagi perusahaan yang punya badan hukum PT. Ini pemegang saham adalah pemiliknya. Ini stockholdernya, pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Hak hukumnya apa? Mengendalikan perusahaan. Sehingga bisa jadi direksinya, bisa jadi komisaris, bisa menunjuk direksi, bisa menunjuk komisaris. Mempunyai hak memesan terlebih dahulu. Kalau misalnya perusahaan mengeluarkan saham, maka pertama kali harus ditawarkan kepada pemilik lama. Mempunyai hak memesan terdahulu. Kalau tidak ada yang memesan, baru dijual keluar. Nah, itu. Lantas apa perbedaannya antara saham dan obligasi? Apa perbedaan antara saham dan obligasi? Ini berlawanan, ya, sangat berlawanan. Pertama dari statusnya. Kalau saudara beli saham, berarti saudara sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham. Kalau beli obligasi, bukti hutang. Ini Anda sebagai kreditor. Ya. Ini sebagai owner, ini saham sebagai owner, obligasi sebagai kreditor. Lantas dilihat dari kepentingan emiten. Emiten itu adalah yang menerbitkan. Kepentingan terhadap emiten. Jadi ini ada terhadapnya. Kepentingan terhadap emiten. Kalau saudara beli saham, biasanya melihat emitennya. Emiten itu penerbitnya ya, yang mengeluarkan efek ini. Kalau saudara membeli saham, biasanya harus sesuai dengan visi misi saudara. Langsung terhadap tujuan visi perusahaan. Harus. Kalau saya misalnya percaya bahwa suku bunga itu haram, maka saya akan mencari saham-saham yang tidak berbau bunga. Maka bank konvensional saya akan hindari. Asuransi saya hindari. Perusahaan yang menjual minuman keras saya hindari. Nah, ini berarti kepentingan terhadap emitennya tinggi. Langsung terhadap tujuan dan misi perusahaan. Tapi kalau obligasi enggak. Obligasi yang penting dana saya aman. Nah, jadi melihat perusahaan, perusahaan yang mengeluarkan Telkom pasti aman. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, umurnya. Kalau obligasi itu nggak ada umurnya. Tidak terbatas. Ini. Saham Bank BNI itu apakah nanti ada umurnya? Enggak. Sampai Bank BNI bangkrut. Karena milik pemerintah kan nggak mungkin pemerintah bangkrut. Bangkrutnya BNI kalau pemerintah bangkrut. Maka tidak terbatas. Tapi kan kalau saya punya saham Bank BNI apa harus saya miliki terus? Enggak. Kalau enggak suka dijual saja. Karena ada di pasar modal, ada pasar sekunder ya. Ini. Dan mempunyai, kalau obligasi ada jatuh temponya. Ada maturity date-nya. Ini ada jatuh temponya. Apakah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini. Ya, itu akan dikembalikan. Kalau saham nggak akan dikembalikan kecuali ada repurchase. Ya. Lantas yang keempat,
pendapatan. Saham pendapatannya namanya dividen, obligasi bunga. Ini. Dividen akan dibayar kapan saja. Laba rugi perusahaan akan kalau dividen dibayar kalau untung. Kalau bunga untung rugi tetap dibayar. Ini prinsip utamanya ya. Ini kalau saham preferen nanti kalau untung dibayar, nggak untung pun dibayar. Tapi kalau nggak untung biasanya ditunda, dikumulatifkan di tahun pada saat dapat untung. Nah ini, jadi dibayar bila untung, dividen. Kalau obligasi, bunga dibayar baik untung atau rugi perusahaannya. Nah, karena untung tergantung keuntungan kan ini. Tergantung keuntungan. Untungnya besar, dapatnya besar. Untungnya kecil, dapatnya kecil. Nah, untungnya berapa? Untungnya nggak tahu. Potensi laba sulit diukur. Besok labanya berapa nggak tahu. Ini karena sulit labanya sulit diukur, dividennya juga sulit ditentukan. Kalau bunga gampang, sekian persen dari nominal. Ini mudah dihitung. Ini. Perlakuan pajak dividen adalah bagian dari laba setelah dikurangi pajak. Ini dasarnya apa? Dasarnya earning after tax. Ini sebelum pajak. Dasarnya apa? EBIT. Ini EBIT. Ini. Oleh karena itu tadi agar supaya biaya modal atas obligasi bisa menilai EAT, ini disesuaikan KD-nya tadi. Cost of debt-nya tadi disesuaikan dengan pajak. Ini. Oke, lantas harga. Karena untungnya tidak pasti, harganya fluktuatif. Nih, oleh karena itu biasanya saham itu bisa berubah harganya itu tidak hanya hitungan hari, jam bisa berubah. Ini semakin banyak yang meminta, yang antri minta, harganya akan naik. Kalau sepi peminat biasanya turun, banyak penjualnya turun. Nah, ini maka tergantung pasar. Kalau ini relatif stabil karena pendapatannya stabil. Ini, lantas kalau perusahaannya tutup gimana? Hak suara dulu. Kalau hak suara, saham mempunyai hak suara. Artinya kalau ada rapat pemegang saham akan diundang. Ini. Kalau obligasi tidak. Ini. Maka tadi yang ditanyakan saham preferen sama obligasi itu mungkin penghasilannya hampir sama, tapi haknya beda. Satunya punya hak suara, satunya tidak punya hak suara. Lantas kalau perusahaan bangkrut gimana? Ini klaim dalam likuidasi. Kalau likuidasi, aset-asetnya dijual. Pertama, hasil penjualan digunakan untuk membayar obligasi. Maka haknya adalah superior, didahulukan. Saham inferior, paling akhir. Ini, jadi hasil penjualan aset pertama digunakan istimewa. Apa hak istimewanya? Dividennya dibayar secara tetap. Ini dividennya dibayar secara tetap. Sehingga biaya sampai referen itu adalah KP itu adalah notasi dari saham preferen ya, KP cost of preferred stock, lantas D itu dividen yang dibayar secara tetap ya. Ini, PN adalah penerimaan bersih. Ini penerimaan bersih ini biasanya harga jual dikurangi biaya emisi. Oke, sebagai contoh misalnya ada contoh ini,
Perusahaan mengeluarkan saham preferred dengan harga 7.500. Dividennya berapa? Dividennya 1.200. PN-nya berapa? Harga jualnya 7.500 dikurangi biaya emisi. Biaya emisinya 100. Berarti 7.400. Maka KP-nya adalah 1.200 dibagi 7.400 dikalikan 100%. Nah, ini kira-kira berapa? Jadi ada 1.200 dibagi 4, 7.400. 16,21. Oke. Oke, lantas ini yang obligasi, yang saham preferred. Saham biasa. Saham biasa, saham yang tidak mempunyai hak istimewa. Tidak punya hak istimewa. Artinya apa? Dividen dibayar jika perusahaan mendapatkan laba. Kalau nggak dapat laba, tidak diberi. Maka biasa-biasa itu di satu itu dividen tahun pertama. Jadi diperkirakan diberi janji dividen tahun pertama itu kira-kira sekian. Nanti tiap tahun akan ada pertumbuhan, ada growth-nya. Maka D1 adalah dividen tahun pertama, ini harga jualnya, harga pasarnya, G itu pertumbuhannya. Ini misalnya ada contoh perusahaan mengeluarkan saham biasa, maka ada P-nya, harga jualnya 4.500, memberikan dividen tahun pertama 5,50 dengan tingkat pertumbuhan 5%. Maka cost of common stock-nya ini berapa? 5,50 dibagi 4.500 ditambah 5%. Ini tambah 5%. Ini berarti, jadi 5,50 dibagi 2%. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya perusahaan menggunakan obligasi saja dengan 11,sekian%. Kalau saham preference saja nanti 16,21%. Kalau saham biasa saja 17,22%. Bagaimana kalau perusahaan menggunakan ketiga sumber dana? Obligasi, saham preference, saham biasa. Maka ini weighted average cost of capital. Bila perusahaan menggunakan kombinasi sumber dana, maka perlu dicari biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ini contoh ini. Perusahaan mempunyai struktur sumber dana seperti ini. Ada obligasi, ada saham biasa, ada saham preferred. Ini cost of capitalnya. Obligasi 18,5, saham preferred 17,3, saham biasa. Maka berapa cost of weighted average cost of capitalnya? Pajaknya 30%.
Nih, yang ini adalah KD. KD-nya 18,5%. Maka ini harus disesuaikan dengan pajak KDT. Berapa? 18,5% dikalikan 1 minus pajak. Pajaknya 30% berarti 0,3. 0,3. Ada berapa? Nah, tinggal dihitung. Ini 18,5% dikalikan 0,7. 12,95. Nah, nanti ini diganti KDT 12,95. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 800. Nah, makanya dihitung komposisinya. Komposisi. Ini jadikan persentase 100%. Kalau 800 100%, 200 berapa persen? 200 bagi 800 kali 100%. Ini 25%. 160 bagi 800 kali 100%. Ini 20%. Ini 55%. Baru dikalikan. Ini seperti ini. Nah, maka weighted cost of capitalnya ini maka berapa? 15,06%. Ini 18,05%. Oke, itu kira-kira. Ini lantas, ini soalnya mungkin ya. Nah, kalau misalnya mau perlu tambahan modal saham, ekuitas, ini bisa ini misalnya diputuskan mencari dari saham dari mana? Oke, personal saja. Ini atau mungkin bisa go public, mencari cara apa? Initial public offering. Ini penawaran perdana. Ini, jadi penawaran pada umum, menawarkan ke masyarakat. Jadi bisa kalau mau tambah pada private silahkan. Ini kalau ini ya kalau mau ke masyarakat dengan go public, ya ini apa? Menjual sahamnya melalui pasar modal. Ini pasar modal ya, melalui initial public offering. Jadi ada initial public offering. Ini menurut kalau go public berarti namanya ada emisi efek, menerbitkan surat berharga berupa saham. Apa emisi efek? Aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu. Ini bisa sebenarnya bisa saham, bisa obligasi, tapi fokus kita ke saham. Dan tentu untuk pertama kalinya. Nah, maka inisial ini yang pertama. Dan melakukan pendistribusian efek pada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. Ini ada penawaran umum, public offering. Inisial itu baru yang pertama. Ini penawaran umum berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Jadi kalau perusahaan mau go public, menjual itu berarti menjual sahamnya pada umum melalui pasar modal. Lantas manfaatnya apa saja? Manfaatnya apa saja? Ada banyak manfaatnya. Yang pertama apa? Kalau sudah IPO, perusahaan itu harus transparan. Harus melaporkan aktivitasnya. Laporan keuangannya harus dilaporkan tiap 3 bulan sekali. Ada laporan kuartalan. Harus membuat laporannya itu tidak hanya laporan keuangan. Laporan ada GCG-nya. Good Corporate Governance-nya. Sekarang tambah lagi ada
laporan keuangan berkelanjutan. Ini karena menuju ekonomi hijau atau perusahaan hijau. Nah, ini. Jadi harus transparan, harus tata kelolanya harus baik. Ya. Ini sehingga perusahaan harusnya lebih jauh lebih baik, tapi tentunya lebih berat, harus lebih transparan. Ya. Peningkatan kinerja dan efisiensi perusahaan. Karena diawasi, kalau sudah dimasalahkan diawasi, maka biasanya kinerjanya lebih baik, lebih efisien. Karena manajemen harus bisa selalu meningkatkan harga sahamnya. Likuiditas bagi pemegang sahamnya. Pemegang saham ini nggak perlu lagi mengeluarkan duit. Ini bahkan kalau nggak punya duit bisa menjual sahamnya, maka bisa digunakan sebagai likuiditas bagi pemegang sahamnya. Ini, ternyata pembeli saham itu di pasar modal banyak, dan ada investor berkualitas. Ini oleh karena itu biasanya yang IPO itu walaupun ada syarat dalam IPO misalnya penjatahan itu biasanya sudah ada pembelinya. Nah, yang pembeli yang sudah siap ada, jarang yang pembelinya belum siap. Ya, meningkatkan profil dan image perusahaan. Perusahaannya, reputasinya akan semakin baik, image-nya semakin baik. Dan akses ke sumber danaan domestik dan internasional juga lebih efisien. Nah, ini. Tapi tentunya ada kelemahannya. Ini ada kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Ada tambahan biaya untuk mendaftarkan. Ini ada pendaftaran efek. Pasti ini. Karena apa? Melibatkan nanti ada penjamin emisinya. Ya. Jadi yang ngurus ke bursa itu nanti namanya penjamin emisi, underwriter. Ini perusahaan tinggal menyiapkan data-data informasi yang dibutuhkan. Nanti dengan bersama underwriter mendaftarkannya ke OJK. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan keuangan. Ini. Jadi pasti ada pengeluaran. Karena apa? Ini harus melaporkan secara berkala. Ada kuartalan, 3 bulanan, ada yang tahunan. Ada corporate governance. Sekarang itu mungkin 4 ya. Ada annual report-nya. Ada laporan GCG-nya. Ada laporan CSR-nya. Dan yang keempat sekarang ada berkelanjutan, keuangan berkelanjutan. Yang ketiga, hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen. Ada dilusi kepemilikan. Ini misalnya semula saudara pemegang sahamnya ada berlima. Setelah itu 40% dijual ke masyarakat. Berarti terdilusi 40%. Ini, jadi kalau 40% dijual ke masyarakat berarti pemilik lama akan terdilusi, akan berkurang kepemilikan sahamnya. Yang keempat, gagasan untuk mengumumkan besarnya pendapatan. Nah, ini ada RUU UPS harus melaporkan ini. Pendapatannya berapa, nanti yang dibagi berapa, yang ditahan berapa. Dan yang kelima, ini ada kemungkinan tidak terserap oleh pasar. Misalnya mengeluarkan 10, misalnya 100 juta lembar. Nah, ternyata yang laku hanya 60 juta. Nah, ini berarti targetnya nggak terpenuhi. Nah, ya, itu kira-kira. Oke. Nah, jenis pasarnya ada yang paling utama itu pasarnya dua ini. Pasar perdana, primary market, dan pasar sekunder, category market.
Pasar perdana itu hanya pada saat IPO saja. Pada saat perusahaan menjual sahamnya pertama kali. Ini namanya pasar perdana. Misalnya CIH kemarin mau IPO. Nah, pada saat IPO itu disebut sebagai pasar perdana. Sehingga nanti pembeli sahamnya langsung membeli ke perusahaan lewat agen-agen penjualnya. Lewat agen penjualnya. Jadi perusahaan itu tidak pernah menjual sahamnya ke pasar modal. Penjualnya kemana? Ke pasar perdana ini. Langsung pada masyarakat. Ini diumumkan nanti, setelah itu masyarakat boleh beli saham itu ke agen penjualnya. Nah, gitu. Jadi namanya pasar perdana. Penawaran saham dari perusahaan emiten kepada investor selama waktu yang ditentukan oleh pihak penerbitnya sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sehingga misalnya ini pasar sekunder, pasar primer ya, primer market ya, pasar perdana. Perusahaan itu menjual sahamnya ke sini. Ini perusahaan atau emiten. Ini jual. Masyarakat atau investornya beli di sini. Beli di pasar perdana. Ya, investor. Nah, ini ada tanggalnya. Setelah pasar perdana selesai, ini didaftarkan di bursa. Didaftarkan. Nah, kalau sudah didaftarkan, maka investor ini nanti bisa menjual ke sini. Bisa membeli. Ya, maka di sini namanya pasar sekunder. Nah, ini ada pasar perdana. Setelah didaftarkan di BI, namanya pasar sekunder. Jual beli suatu harga yang terjadi di bursa efek setelah saham dicatatkan oleh emiten. Nah, ini yang utama dua ini. Kalau ini adalah karena di luar pasar ini. Sistem perdagangan surat berharga yang terorganisir di luar bursa dalam bentuk pasar sekunder. Ini jadi di luar bursa. Nah, itu. Sehingga yang lebih utama kita bahas ini dan ini. Sehingga pasar perdana itu sebelum didaftarkan, pasar sekunder setelah didaftarkan. Sehingga kalau dibedakan seperti ini. Pasar perdana harga saham tetap ditentukan emiten, namanya harga perdana. Ini harga perdana. Harga sahamnya kalau di pasar sekunder berubah-ubah. Ini. Kalau misalnya ini harga perdananya berapa? BNI itu. Ini. Harga perdananya berapa? Rp800 per lembar. Ini. Jadi pada saat didaftarkan hari itu ini langsung naik 1.200. Ini. Maka kalau saudara beli 1 juta lembar, pada saat didaftarkan langsung dapat untung 400 juta. Ini bayar beli 800 juta, dapatnya 1,2 miliar. Untung 400 juta. Nah, ini sering yang kalau di penelitian ada underpricing. Berarti ini terlalu rendah, underpricing di bawah harga. Ini yang pertama ini. Yang kedua, tidak dikenakan biaya emisi karena belum didaftarkan. Kalau di sini dikenakan biaya emisi karena ada pendaftaran. Ini hanya untuk jual beli, untuk pembelian saham, sini untuk jual beli. Ini, jadi tadi ini sudah digunakan untuk jual beli. Ini. Lantas pemesanan dilakukan di agen penjual yang tadi saya jelaskan. Di sini pemesanan lalu melalui broker. Saudara tidak bisa langsung jual beli di bursa, nggak bisa. Saudara lewat broker. Ini memantau di
dipantau harganya. Kalau pas saudara telepon broker langsung beli, langsung jual. Ini jangka waktunya terbatas, ada jangka waktunya. Ini jangka waktunya tidak terbatas. Ini di sini hanya transaksi pembelian sebelum dicatatkan. Ini jual beli setelah dicatatkan. Ini sehingga memang karakteristiknya berbeda. Oke, ini struktur pasar modal di Indonesia. Silahkan dipelajari sendiri. Ini ada di sana, lihat di OJK ya. Ini perusahaan efek tadi ada penjamin emisi. Ini yang membantu perusahaan dalam hal go public. Ini ada penjamin emisi efek. Selain itu dia bisa jual beli efek untuk dia sendiri, jual beli untuk pihak lain. Ini. Ya, jadi penjamin emisi itu bisa macam-macam fungsinya. Bisa penjaminan emisi efek, ya, bisa jual beli efek, jual untuk dia sendiri atau sebagai broker. Kalau pedagang efek, jual beli efek untuk dia sendiri, untuk perusahaan. Kalau perantara ini yang disebut sebagai broker, jual beli efek untuk orang lain. Ada juga manajer investasi, ini penasihat investasi. Oke. Ini profesi penunjang AIPO-nya. Ini ya. Nah, silakan nanti dipelajari sendiri. Ini. Nah, jadi ada penjamin pelaksanaan emisi, ada kantor akuntan publik, ada konsultan hukum, notaris, biro administrasi, dan seterusnya. Oke. Oke. Lantas bagaimana proses AIPO? Pada saat perusahaan memutuskan untuk AIPO, tentunya harus siap pada melakukan persiapan. Ini. Jadi persiapannya biasanya tidak sebentar. Ini bisa setahun, 2 tahun. Persiapan agar supaya bisa AIPO. Ini persiapan, kalau bisa perusahaan itu memperoleh laba, ya, syaratnya perusahaan memperoleh laba misalnya. Ini laporan keuangannya harus baik, sudah diaudit. Nah, ini persiapan. Setelah itu kalau sudah persiapannya selesai, ini mendaftarkan, mengisi letter of intent. Nah, mengisi letter of intent. Setelah itu menghubungi underwriter. Ini, menghubungi underwriter untuk apa? Mendaftarkan. Ini, mengisi pernyataan pendaftaran. Ini sudah ada emiten, ada penjamin emisi. Emiten bersama underwriter maksudnya, penjamin emisi. Underwriter bersama emiten melakukan pernyataan pendaftaran. Nah, itu dianalisis, dievaluasi oleh OJK. Kalau sudah oke, maka nanti izinnya keluar. Setelah itu baru masuk pasar perdana. Ini masuk pasar perdana. Ini di sana sudah ditentukan siapa membuat prospektus ringkas, membuat iklan dan sebagainya agar masyarakat tahu berapa harga pasar, harga perdananya, membelinya di mana. Ini ada jangka waktunya. Maka ini kegiatannya hanya membeli saja. Investor membeli melalui agen penjual. Kalau sudah dihentikan, maka ini proses penjatahan. Ini. Misalnya BNI waktu pertama AIPO itu yang dijual berapa? 4 miliar lembar.
Ya, 4 miliar lembar. Ini. Nah, yang minta ini pada dana itu ini berapa? 16 miliar lembar. Ini sehingga namanya terlalu banyak permintaan. Oversubscribe-nya 4. Satu saham diminta 4 orang. Maka ada penjatahan. Karena nggak mungkin semua 16 miliar dipenuhi. Dijatah. Nah, maka ada proses penjatahan. Silakan nanti saudara cari bagaimana aturan penjatahannya ada di saudara tanya pada Google ada. Nah, kalau sudah maka tentunya ini yang distorkan kan sebesar 16 miliar kali harga. Ini. Nah, padahal yang dijual hanya 4 miliar. Berarti ada kelebihan bayar di refund. Ini refund. Jadi ada proses refund, ada penjatahan. Kalau yang diminta sama dengan yang dijual, ini nggak perlu ada penjatahan, semua beres. Ini. Tapi kalau ada oversubscribe, ada penjatahan, ada refund. Kalau refund sudah selesai, maka mulai penyerahan efek. Nah, maka sudah langsung efeknya diserahkan ke masing-masing. Tentunya pembelinya nggak dapat efek, ada biru yang menyimpan efek. Ya. Setelah itu dicatatkan di bursa. Nah, pada saat dicatatkan inilah nama setelah itu adalah pasar sekunder. Ini, pasar sekunder. Nah, ini kira-kira seperti itu prosesnya. Ini, nah, nanti ada pencatatannya papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Ini bedanya adalah ini, pertama kalau papan utama ini, ya, masa operasionalnya minimal sudah 3 tahun perusahaan, 36 bulan beroperasi. Membukukan pendapatan usahanya 36 bulan. Laba usaha 1 tahun terakhir. Yang rugi boleh, tapi 1 tahun terakhir adalah laba. Ini. Laporan keuangan auditednya minimal 3 tahun. Dengan ada syaratnya 2 tahun dengan opini wajar tanpa modifikasi. Ukuran keuangan, aktiva bersihnya, aktiva berwujud bersihnya lebih besar 100 miliar. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik minimal 300 juta lembar. Jika nilai ini ada, nah, pemegang sahamnya ini harus lebih 1.000 pihak. Ini ternyata ini di pasar modal itu sudah banyak yang titip KTP karena untuk memenuhi 1.000 pihak ini harga saham perdana di atas 100. Bentuk penjaminannya full komitmen. Ini papan pengembangan. Nah, ini kalau ini boleh rugi. Ini boleh rugi, tapi harus ada proyeksi keuntungan. Ini lebih kualifikasinya lebih rendah. Yang lebih rendah adalah papan akselerasi. Gitu. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, lantas sekarang ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu sebenarnya kan tidak ada pasar lain, ya tidak ada modal kayak konvensional. Oh, ada mendirikan pasar modal syariah itu tidak. Ini, misalnya ini ada pasar modal konvensional,
Berapa? Sekarang itu ada 600 perusahaan. Nah, dari 600 perusahaan itu dipilih yang sesuai dengan kualifikasi syariah berapa. Oh sekian, ada 350. Nah ini disebut sebagai pasar modal syariah. Ini sehingga pasar modal syariah itu bagian dari pasar modal konvensional. Ini jadi ada seluruh aktivitas di pasar modal ya yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ini. Jadi tidak ada perusahaan selain di pasar modal itu yang masuk syariah tidak. Tapi yang ada di sana itu diseleksi yang sesuai dengan prinsip syariah berapa. Nah ini pasar modal dan prinsip syariah di pasar modal. Ini pasar modalnya, yang ini prinsip syariahnya. Maka ketemu 350. Itu jadi ini namanya di screening ya. Ada screening. Ini di screening. Ini lolos screening masuknya ke pasar modal syariah. Oke. Sehingga mungkin saja tahun ini masuk pasar modal syariah. Tahun besok nggak masuk karena apa? Nggak sesuai dengan di screening, tidak masuk lagi. Ini sama dengan LQ45. Saham yang paling liquid 45 saham. Itu kan bisa keluar masuk. Kalau ini pasar modal syariah, maka nanti dari sini yang dicari apa? Indeks syariahnya. Kalau semua namanya indeks harga saham gabungan, indeks IHSG kalau semuanya. Kalau yang ini indeks saham syariah. Ini, oke. Lantas prinsip pasar modal syariah ya. Ini dipilih yang tadi dari semua perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ini 600 lebih tadi, ini dicari harus bebas dari riba. Maka bank konvensional dikeluarkan semua karena dianggap nggak bebas dari riba. Asuransi konvensional dikeluarkan semua. Tidak mengandung goror. Ya, tidak jelas. Tidak mengandung judi. Perusahaan-perusahaan judi nggak boleh. Sektornya halal. Perusahaan minuman keras nggak boleh. Nah, ini yang memproduksi bir bintang nggak boleh. Nah ini, jadi dari sini diketemukan misalnya dari 600 diketemukan 400. Nah, ini sesuai dengan indikasi ini. Nah, jadi screening pertama dari konsep syariahnya. Screening saham syariah yang kedua apa? Ini tadi. Ini ya, ini sudah tadi sama dengan itu ya. Ya, sesuai dengan prinsip. Setelah itu ada ini screening usahanya. Ini screening keuangannya. Ini. Karena ini tidak boleh riba. Ini. Kalau riba betul nggak boleh, yang bebas bunga betul, nanti nggak ada yang masuk. Maka yang boleh masuk itu boleh utang yang mengandung bunga. Artinya apa? Utang pada bank konvensional boleh. Tapi ini utangnya ini terhadap total aset itu maksimum 45%. Ini. Jadi utang yang berbasis bunga nggak boleh lebih dari 45%. Lantas ada
pendapatan non halal jika ada nggak boleh dari 10%. Non halal itu apa? Misalnya ada pendapatan bunga, kan deposito dapat bunga, beli obligasi dapat bunga, itu nggak boleh lebih dari 10%. Nah, maka dari sini misalnya ini jadi 350. Inilah saham syariah. Ini, nah, itu kira-kira. Nah, dari sini silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Ya, oke. Tidak ada? Baik, kuliah kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ini selamat istirahat. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Saya Terima kasih, Pak. akan end meeting.